awal kan aku sering ngobrol dulu kan sebelum supaya pasien gak stres gitu kan, gak langsung duduk coba buka mulut, oh ini harus gitu, enggak. Jadi sebelum duduk di kursi pembantaian kata pasien-pasien, sebelum duduk di kursi gigi, ada kan yang udah pernah ke dokter gigi pasti ya. Aku pasti cerita, nanya gitu, apalagi pasien aku kan pasien-pasien setia gitu bukan pasien baru. Jadi ngobrol dulu, wah dok kemarin saya baru operasi katarak, wah begini-begini orang muslim. Operasi katarak bla 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 cerita. Wah, oke Pak, iya iya. Tapi sekarang udah sekarang. Wah, tapi prosesnya bla 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 segala macam. Pakai BPJS susahnya segala macam bla 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 gitu kan. Udah dong, duduk kan di kursi gigi. Yang mana Pak? Yang ini. Oke, sambil ngobrol gue cerita. Iya Pak, itu ceritanya tentang Tuhan. Apapun lah. Dari katarak bisa nyambung ke mana, itu aku ngalor ngidul. Iya, Bapak tahu nggak? Iya kemarin saya juga mengalami seperti ini. Mertua saya juga pernah dioperasi katarak. Tapi Bapak tahu nggak? Karena emang punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat. Dia cuma operasi paling setengah jam saya tungguin. Agak-agak membual dikit lah ya. Operasi 1 jam bilang setengah jam, gitu, nggak apa-apa lah. Ya jadi abis itu langsung terang matanya nggak seperti bawah kayak gitu-gitu. Jadi menceritakan Tuhan lewat pekerjaanmu. Enggak selalu harus buka firman Tuhan. Bapak tahu nggak di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, enggak. Tapi ceritain bagaimana Tuhan udah nolong hidup teman-teman. Ya, bagaimana Tuhan udah nolong hidup teman-teman. Aku pernah juga ketemu pasien yang habis cerita, gila dok, gua kesini sampai kayak apa ya, jadi dia ceritanya lagi nyetir, disalip, gitu kan, panas ya kan, biasa kan, ya enggak? Ngaku aja ya kan, kalau disalip kan panas, apalagi disalip dia berhenti di depan kita, rasanya tuh ya, gitu kan, gue yang cewek aja berasa ih gitu kan, cuman menahan diri karena kalau aku lebih galak, terus dia buka jendela, ciut juga ya takut gitu kan, jadi aku suka menahan diri walaupun emosi. Dia cerita tuh kayak gitu, gitu. Ketika lagi di bor, aku cerita balik, Bapak tahu nggak, dulu saya nyetir juga kayak Bapak, cepet emosian. Tapi ketika di jalan tol, ini terjadi teman-teman. Ketika di jalan tol, mau berangkat kerja dari Kelapa Gading ke Bekasi lewat tol kan. Itu Tuhan ngajarin sesuatu, kalau nyetir itu harus tenang. Harus selalu dalam posisi yang, aku nggak bilang menyembah karena dia bukan orang Kristen kan. Posisi yang selalu punya hubungan yang dekat sama Tuhan kita. Bapak kan punya Tuhan sendiri, saya juga punya Tuhan sendiri. Saya nggak ngajak dia gitu kan, Bapak punya Tuhan sendiri, saya punya Tuhan sendiri. Jadi ketika saya lagi nyetir agak-agak emosi gitu kan, tiba-tiba 120 gitu kan, ya udah lagi nyetir gitu, tiba-tiba di dalam hati bilang kiri, aku ngambil di jalur cepet ke tengah. Ngapain ke tengah, orang di sini lagi lancar gitu kan. Tapi terus diingetin seperti itu, ya udah aku mengurangi kecepatan dan aku pindah ke tengah. Mulai santai, mulai tenang, belajar nyetir mulai tenang. Dan apa yang terjadi 5 menit kemudian di jalur depan itu, jadi aku nyetir dari kanan, aku disuruh ke tengah nih, di hati aku. Pindah ke tengah, tiba-tiba di jalur kanan, jebret, tabrakan beruntun sampai ada kali 6-7 mobil. Aku ngelewatin tabrakan sambil gini, Tuhan Yesus. Gemeter, kalau enggak sayang di sana. Jadi Pak kalau nyetir mendingan sambil berdoa. Kalau di agama saya sambil bahasa roh Pak, sambil nyembah. Kalau Bapak ya sambil ngomong bismillahirrahmanirrahim bla 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 terserah gitu kan. Tapi berdoa Pak, ceritain aja Tuhan, bodoh amat ya. Gitu teman-teman. Ya, aku percaya Tuhan kasih hikmat saat kita bilang, Tuhan aku mau menanggapi panggilanmu. Tuhan aku mau menjadi saksimu. Karena setiap kita punya dikasih visi dalam hidup kita masing-masing. Ada calling, ada panggilan. Dan ketika Tuhan panggil kita, dia pasti kasih karunia di dalam diri kita masing-masing. Jadi gak mungkin di kita tuh gak ada apa-apa, gak mungkin. Pasti minimal ada satu talenta yang Tuhan titipkan. Apapun. Kesaksian lagi, aku punya anak rohani gitu kan. Dulu aku juga pembina youth seperti ini. Youth aku juga gak banyak-banyak. Maksimal mentok tuh di angka 50. Kadang-kadang turun 30. Soalnya ada jiwa baru 10, yang keluar kota 5. Jiwa baru 2, yang keluar kota 6. Kayak gitu terus kan. Nah si Kak Stephen yang temen kenal ya sama Kak Stephen Filipus itu juga salah satu anak bina rohani aku.
Seperti itu sama, jadi udah membina, nggak lama dia keluar. Buka gereja, ini bersaksi, pelayanan di luar-luar. Lah, awal-awal aku cuma bilang gini, Tuhan capek ya membina, terus di gereja gue lagi yang ngerjain. Mereka tuh pada sekolah di luar begini-begini. Tapi satu hal yang Tuhan ajarin ke saya, tabur aja deh, lakukan aja deh yang Tuhan suruh. Ketika itu kita merasa itu panggilan kita, lakukan panggilan kita. Ada satu anak bina rohani aku, mohon maaf, kecil, padahal udah tua. Segini nih kurang lebih. Bukan jelekin ya, tapi gue mau memuji dia nih. Maksudnya dengan penampilan dia yang enggak banget, udah hitam, menakutkan gitu kan, rambutnya juga berantakan, cewek. Itu sebelum dia bertobat benar-benar pulih sama Tuhan, serem banget teman-teman. Semua orang ngomong gitu, tapi aku berani kesaksian ini karena anaknya juga udah pernah kesaksian. Dan ketika dia dipulihkan, karena dia katanya orang bapaknya itu punya keris, punya pisau yang ada guna-gunanya segala macam. Pokoknya hidup dia ribet banget deh. Sampai akhirnya dia bertobat, aku layanin, aku terus sampingin. Sampai sekarang dia bilang emang kasihan, dia pengen pelayanan. Dia masukkan ke dancer di gereja kita. Masuk ke dancer, ditolak dong rame-rame karena gak bisa nari. Ya udah, aku bilang jangan kecil hati, yuk kita cari pelayanan lain. Oke, kita ke choir, yuk choir. Gak usah singer dulu deh, choir yang rame-rame nyanyinya. Di choir sama ditolak rame-rame juga. Jadi semua sepakat untuk mau nolak dia gitu kan. Enggak banget suaranya kata gitu. Oke, yuk kita pelayanan yang lain. Asyir juga, oh yuk asyir aja asyir. Kita kan asyir menyambut dengan ceria kan bla bla bla. Kalau dia cuman shalom. Ya. Jangan gitu juga, kita ajarin nih, tetap gak bisa. Ini pelayanan apa buat dia ya? Semakin bingung, tapi ketika dia menanggapi panggilan Tuhan, dia tetap sadar, aku udah bertobat dan aku mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Apa yang dia lakukan? Tuhan tetap kasih kita satu talenta, catat itu teman-teman. Biar gimana pun juga kita punya satu talenta, walaupun di dancer ditolak, di asyir ditolak, di choir ditolak, apalagi jadi WL gitu kan. Yang dia lakukan adalah antar jemput anak-anak. Dia bisa naik motor, jadi dia bilang dia ngeliat kan banyak anak-anak yang di umurnya di bawah dia. Kalau dulu belum zaman Gojek, belum. Kalau zaman Gojek udah enak sekarang. Jadi dulu tuh zamannya memang kalau kita pulang malam ya kita diantar jemput pakai mobil. Nah waktu itu mobil gereja udah penuh tapi masih ada anak-anak yang harus ini. Akhirnya dia anterin satu ke Gading sini, dia balik lagi gereja. Dia anterin lagi anak ini ke sana, balik lagi ke gereja. Anterin ke Sunter, balik lagi ke gereja. Itu yang dilakukan setelah pelayanan youth. Apakah itu pelayanan atau bukan? Sangat pelayanan. Apa talenta dia? Memberikan tumpangan. Wah, ada kan di firman Tuhan? Ada itu. Karunia memberikan tumpangan, cari di firman. Jadi teman-teman ketika kita yes menanggapi panggilan Tuhan, karunia akan mengikuti kita. Amin. Talenta pasti akan diberikan pada Tuhan. Oke, next. Nah, dalam menjalankan panggilan Tuhan, satu itu yang harus kita lakukan adalah yakin dulu akan visi Tuhan dalam hidup kita. Ini slide yang tadi ya, yang aku cerita panjang lebar. Ketika kita meyakini visi Tuhan dalam hidup kita, ketika kita tahu ada tujuan Tuhan, ketika kita lahir udah ada tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Kita pasti bisa menjalankan panggilan Tuhan. Contohnya tadi anak bina aku yang gak bisa apa-apa. Tapi ketika dia, yes Tuhan, saya mau melayani Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan. Dia yakin ada visi Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia bisa menanggapi panggilan Tuhan, dia bisa melakukan panggilan Tuhan. Yang kedua, fokus sama panggilan tersebut. Fokus sama panggilan tersebut. Kalau kita fokus sama kekurangan kita, itu gak akan bisa kita pelayanan. Kita gak akan bisa maju. Di dunia luar, bukan di dunia pelayanan pun, kita gak akan bisa maju, kita gak akan bisa lihat breakthrough dalam hidup kita. Kalau gak kita fokus sama panggilan Tuhan. Apalagi kalau ada masalah dikit, kita fokusnya sama masalah terus. Kita gak akan bisa nembus mengalahkan masalah tersebut teman-teman. Paulus bilang apa di dalam Filipi 3 ayat 13.
Ya ayat 14 aja ya. Aku berlari-lari, 13 deh. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, lalu mati. Oke. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa? Yang di belakangku. Aku gak peduli masa lalu aku seperti gimana. Aku gak peduli latar belakang keluarga aku gimana. Balik lagi ke tadi anak bina aku gak peduli. Bapak aku punya keris 9. Itu tiap hari di doa-doain katanya. Dan bapaknya kerjaannya cuma mabok, judi, pulang ke rumah, gebukin mamanya, pergi lagi. Ya gimana ini anak gak kepahitan tingkat tinggi gitu kan. Gimana dia bisa mengerti tentang panggilan. Gimana dia bisa terima Yesus. Gak bisa kalau gak ada hati yang mengerti dulu. Jadi itu waktu dulu aku melayani bagaimana tadi sadar dulu hidup kamu itu berarti, berharga. Kalau papa kamu bilang kamu gak berharga, kamu berharga buat Tuhan. Nih buktinya, aku puterin video yang tadi. Bagaimana tentang sperma ketemu, bagaimana spermanya diseleksi bla 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 bla. Dari situ aja udah terbukti hidup kita itu berkualitas bagi Tuhan. Sudah diberikan kualitas tingkat tinggi dari Tuhan. Fokus sama panggilan. Paulus bilang lupakan yang di belakangku dan aku akan berlari-lari ke tujuan. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokus di dalam panggilan Tuhan. Amin. Ketika ketemu masalah, ketika ada di tempat kerja yang bikin kita gak betah, ya gimana gak betah? Bikin A salah, bikin B salah, bikin C digosipin. Ada yang udah kerja di sini atau kuliah semua? Kerja, oh beberapa doang. Ya, kalau udah masuk dunia kerja kan paling sebel kalau udah digosipin gitu kan. Naksir teman sebelah sedikit aja langsung segala macam kan. Gak peduli, jangan peduli, fokus pada panggilan. Kalau Tuhan, ya dengerin, kalau Tuhan udah tetepin teman-teman kerja di perusahaan A, berdoa sama Tuhan. Tuhan saya yakin ada tujuan, ada visi Tuhan yang harus saya lakukan di tempat ini. Berdoa supaya engkau mengenali panggilan Tuhan, mengenali tujuan Tuhan, apa yang harus teman-teman lakukan di tempat itu. Begitu juga dengan yang kuliah. Kenapa sih keterima di situ? Ada yang kuliah di sini? Kuliah di mana? Mercu Buana. Oh, presiden PU, ya PU. Untar. Bunda Mulia. Yang lain SMA ya berarti? Di mana? UMR, apa tuh? Oh UMN, tahu itu mah. Gini-gini tahu universitas, karena tahun lalu anakku nyari universitas. Oh gini-gini udah punya anak seumuran kalian. Jadi anakku tuh baru tingkat 1 sekarang. Tahun lalu peristiwa dia kayak kurang lebih seleksinya kayak sperma. Kasian banget ngikut SNBP gagal gitu kan. Ngikut apa satu lagi? Yang tes SNBT ya. SNBP yang prestasi kan gak lolos. SNBT yang tes tuh gak lolos. Ikut ujian mandirinya udah 1, 2 dari berapa segi gak lolos. Akhirnya terakhir ya emang mungkin jalannya Tuhan di situ ada ujian mandiri pakai jalur kemitraan namanya. Itu aku gak tahu jelas, terus terang gak tahu sama sekali. Ternyata ngetren juga setelah tahu. Ada yang tahu gak? Jadi ujian untuk karena tujuan dia adalah negeri ya, universitas negeri. Jadi ya udah aku mendorong dan berusaha mensupport keinginan dia. Pokoknya harus negeri nih, harus negeri. Mau negeri di mana kayak harus negeri. Mau negeri di mana? Ntar kalau dapetnya di ujung Indonesia gimana? Pokoknya harus negeri katanya. Jadi ketika udah jalur mandiri tuh udah jalur mandiri 1, 2, 3 itu udah wah pokoknya udah mepet-mepet udah mau masuk kuliah deh. Kuliah kan masuk di Agustus ya kalau gak salah. Dia baru keterima tuh di Juli awal. Luar biasa Tuhan kita emang. Kalau gak mepet gak ini banget. Jadi aku pernah sharing ini juga menceritakan Tuhan baik sih di situ. Ngajarin kita untuk melihat bagaimana perjuangan kita itu ya bagaimana kalau kita melibatkan Tuhan tuh gimana. Ya jadi ada udah nyerah sebenarnya. Daftar ke UI, UGM, Unpad itu jalur mandiri masing-masing diikutin. Terus UNR
itu juga diikutin Erlangga. Ya jadi empat kayaknya, 4 universitas ini yang dikejar ya kan. Jalur mandiri udah segala macam, udah hopeless. Ya udahlah kan udah keterima di Trisakti, ada cadangan kan, seperti biasalah ya kan. Udahlah di situ aja, namanya Helen, udahlah Helen di situ aja. Enggak Mi, aku yakin keterima di negeri. Masih begitu, padahal itu udah mepet. Dan terakhir yang tahap terakhir gak lolos juga, tiba-tiba guru bimbelnya ngasih tahu, Helen ini ada ujian mandiri kemitraan, jalur kemitraan di UNR masih dibuka sama di Undip dia pernah daftar. Di Undip di Diponegoro sama di UNR, Erlangga Surabaya. Masih dibuka, ayo kejar. Udah kejar, apa syaratnya? Syaratnya harus ada orang tua atau misalnya kenalan nih yang bisa tanda tangan surat, kemitraannya mau seperti apa? 1 misalnya jadi dosen tamu gratis. Kedua nyumbang alat kesehatan karena dia ngambilnya kan FKG, FK sama FKG kan. Jadi nyumbang alat kesehatan ke situ. Yang ketiga apa ya? Lupa aku. Pokoknya ada 3 syarat itu. Terus dalam hati aku, wah puji Tuhan bikin Len. Kenapa? Karena ya emang Tuhan udah menetapkan itu kan. Aku mimpin rumah sakit. Jadi dengan yang ketiga mengizinkan anak kuliahnya UNR itu kerja praktek gratis di rumah sakit kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja di rumah sakit ya kita nodong ke pimpinan kita, ke direkturnya minta tanda tangan gitu kan. Dan puji Tuhan saat itu memang aku masih menjabat sebagai direktur rumah sakit. Ya jadi aku di RSUD Jati Sampurna Kota Bekasi masih menjabat jadi direktur, ya udah jadi aku ketik sendiri, tanda tangan sendiri, nge-flyin sendiri. Jadi aku bikin tanpa susah-susah gitu loh. Ya kan kalau orang kan harus ngadep dulu, minta tolong begini gini. Jadi aku bisa memberikan jaminan, aku boleh jadi dosen tamu dan aku ngizinin terserah deh dalam hati gue ya. Surabaya ke Bekasi kan jauh banget ya. Terserah deh lu datang gratis deh. Kalau ongkosnya tanggung sendiri gitu kan. Jadi aku bikin surat itu langsung ngetik. Hari itu dikasih tahu, hari itu aku selesai surat kemitraannya, aku suruh Helen nge-apply dan puji Tuhan keterima di situ. Jalan Tuhan tuh aneh. Dan uang pangkalnya pun yang aku kira wah kemitraan nih, wah abis nih diporotin nih. Ya kan orang 1, 2, 3 itu uang pangkalnya udah ratusan judulnya gitu kan. Wah kemitraan berapa nih bisa 1 miliar nih, wah gak nyanggup deh. Puji Tuhan dapat nggak normal sih tapi nggak gila gitu kan. Mirip-mirip sama yang mandiri, sama yang ujian mandiri biasa. Jadi aku pikir uang pangkalnya ditekan gitu kan, jadi suruh bayar mahal, ternyata enggak. Tapi yang bikin saktinya itu karena ada surat pernyataan. Coba dari dulu kan gak bikin mules gitu kan, udah doa puasa. Jadi udah doa puasa dari awal sampai akhir itu kan 2 bulan tuh prosesnya. Doa puasa 2 bulan loh, gak berhenti-berhenti. Kalau tahu ada kemitraan kan gak usah repot-repot. Kan sekarang ngomong gitu ya. Tapi ketika proses, aku cuma bilang, emang Tuhan kita gak pernah terlambat. Amin. Ketika dia mau nolong, dia pasti nolong. Sampai detik terakhir, dia pasti masih sanggup nolong. Kalau emang itu jalannya. Teman-teman jadi gak usah khawatir. Teman-teman lagi dalam masalah apapun, lagi dikucilin mungkin sama teman sahabatmu, lagi berantem mungkin, lagi diputusin pacar mungkin. Enggak usah khawatir, fokus sama panggilan. Jangan fokus sama masalahmu. Amin. Ketika kita fokus sama panggilan, itu jalan dibukakan Tuhan seperti kita. Tuhan dari kemarin kayaknya pengen ngomong gitu sama Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan itu enggak pernah terlambat. Di detik-detik terakhir dia pasti masih melakukan mujizat-mujizatnya. Amin. Yang ketiga, ini kita lewat. Yang ketiga, ketika kita mengerti dan mau menjalani panggilan Tuhan, tadi yang pertama apa teman-teman? Yes, yakin dulu akan visi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita mau menjalankan panggilan, fokus sama panggilan itu. Jangan fokus sama masalah kanan kiri. Kita gak akan bisa menjalani panggilan Tuhan. Yang ketiga, ini. Apa yang ada di tangan kita. Ini penting. Apa yang ada di tangan kita. Artinya ketika engkau mau menjalankan panggilan Tuhan, jangan muluk-muluk. Musa ketika diperintahkan Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel, apa yang Musa bilang? Aduh aku gak pinter ngomong Tuhan, aku keluh lidah, aku gak pinter, itu tuh suruh itu aja tuh. Ya kan benar gak? Tapi berapa kali Tuhan uji dan terakhir Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, lempar.
dilempar sama dia. Jadi apa? Ular. Dia kaget sendiri, kok gue bisa bikin ular? Bisa bikin tongkat jadi ular. Ditanya lagi sama Tuhan, tapi dia tetap masih berkelit. Kata Tuhan kemudian apa? Ambil sekarang ular itu. Ambil, tapi dia taat tetap. Dia ambil jadi tongkat. Tuhan cuma bilang, apa yang ada di tanganmu? Tuhan gak nanya Musa, Musa punya, kamu lulusan apa? Punya kemampuan apa aja? Coba-coba ini dulu, dites dulu. Enggak. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin loh. Pemimpin bangsa Israel yang Tuhan tanya cuma satu. Apa teman-teman? Yes, apa yang ada di tanganmu? Yang Tuhan tanya apa teman-teman? Apa yang ada di tanganmu? What is in your hand? What is in your hand? Tongkat Tuhan. Ya udah, dengan tongkat itulah jadi pemimpin. Dengan tongkat itu lakukan mujizat Tuhan. Dengan tongkat itu lakukan panggilan Tuhan. Sekarang coba tanya ke diri kita masing-masing. Apa yang ada di tangan kita? Lakukan itu untuk menjawab panggilan Tuhan. Amin. Jangan muluk-muluk ketika engkau mau bilang, Tuhan aku mau menjalani panggilan Tuhan. Tapi terlalu banyak excuse yang kau berikan pada Tuhan. Tuhan aku belum sanggup untuk bicara kesaksian, untuk bicara ini itu. Ntar ya Tuhan, ketika aku bisa berkhotbah di depan 3.000 orang, aku baru mau deh menanggapi panggilan Tuhan. Ketika aku udah berdiri di atas mimbar enggak gemeter gini, aku baru mau deh melayani Tuhan. Enggak. Itu namanya muluk-muluk, aneh-aneh, yang enggak-enggak. Tapi ketika engkau dapat panggilan itu di dalam hatimu, mungkin kemarin engkau abaikan. Minggu lalu engkau abaikan. Hari ini teman-teman, ketika engkau dengar firman ini dan Tuhan kembali menggelitik hatimu tentang panggilan Tuhan, jawab dengan ini. Cek apa yang ada di dalam tangan kita saat ini. Lakukan itu dengan apa yang ada. Ya, Tuhan gak minta kita aneh-aneh untuk melakukan perkara-perkara yang Dia anggap kita belum bisa. Dia pasti tahu kapasitas kita seperti apa. Dan ketika Tuhan kasih tugas, Tuhan juga yang memberikan kapasitas itu. Ingat, panggilan diikuti dengan karunia. Ketika Tuhan kasih panggilan dalam hidupmu, Tuhan kasih sekaligus karunia-karunia itu untuk engkau mampu menjalankan panggilan dari Tuhan. Amin. Sekarang colek kanan kiri, you are special. You are special. Amin. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Saya mengundang WL, tim musik. Kita mau nyanyikan satu lagu Bejanamu. Jadi mengiringmu seumur hidupku. Kita mau bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau masuk dalam rencanamu Bapa. Semua pikiranku, kehendakku, aku mau serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu Tuhan. Ketika engkau hari ini digelitik sama Tuhan tentang panggilan itu, buka hatimu teman-teman. Buka hatimu. Jangan pakai excuse-excuse yang kau lakukan sama Tuhan. Jangan pakai tawar-menawar seperti yang Musa lakukan. Hari ini cek, apa yang ada di tanganmu saat ini? Apa yang engkau punya saat ini? Do it. Lakukan panggilan itu. Lakukan. Yes, mari tutup mata kita. Kita mau menyanyikan lagu ini, kita mau bangun hubungan kita sama Tuhan. Kita mau meresponi setiap firman yang sudah kita dengar teman-teman. Yes. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan batinku. Mari rasakan hadiratnya
Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Serahkan setiap pikiran-Mu, kehendak-Mu, katakan dengan tulus sama Tuhan. Ku serahkan padamu harapan-harapan, hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi yuk, kau yang sudah hafal, mari tutup matamu, angkat tanganmu, mari sembah Dia. Seumur hidupku, yes, katakan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Yes, kiralah masyara lalala masyade. Serahkan padamu. Yes, serahkan pada Tuhan. Hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan untuk memuliakan. Untuk memuliakan-Mu. Mari sembah. Kami sembah. Yes, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Hari ini teman-teman, engkau yang diingatkan akan panggilan. Engkau yang diingatkan akan setiap panggilan Tuhan dalam hatimu. Mari buka hatimu teman-teman. Izinkan Dia masuk ke dalam hidupmu. Dan biarkan hidupmu masuk dalam rencananya Allah. Engkau yang mau menanggapi panggilannya Tuhan, mari berkata-kata sama Tuhan. Mari berdoa secara pribadi sama Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Katakan sama Dia, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Yes, Engkau yang mau menanggapi firman Tuhan, Engkau yang mau meresponi setiap panggilan Tuhan. Mari katakan sore hari ini sama Tuhan, ini aku Allah. Aku mau menanggapi setiap panggilan Tuhan. Aku mau melayani-Mu, aku mau mengiring-Mu, aku mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Karena aku tahu ketika hidup aku masuk dalam rencana Allah, Engkau Tuhan yang menjaga, memelihara dan membuat masa depanku masa depan yang luar biasa Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Kau mengurapi setiap anak-anak muda di tempat ini. Kau mengurapi setiap hati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar hati ini menjadi hati yang paling subur Tuhan. Seperti tanah yang paling subur. Ketika benih itu jatuh, benih itu gak akan mati sia-sia. Tapi benih itu tertanam menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap anak muda di tempat ini. Dan benih itu bisa menjadi buah-buah untuk dilakukan dalam kehidupan mereka. Allah mengurapi setiap anak muda di tempat ini, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, di sekolah, di kuliah, di setiap universitas-universitas yang ada. Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Di setiap pekerjaan mereka sekalipun, mungkin keadaan lingkungan tidak mendukung kami Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi kami percaya saat kami menanggapi, saat kami berkata ya Tuhan, kami mau meresponi panggilan-Mu. Allah yang berikan kami kemampuan, Allah yang berikan kami karunia-Mu, Allah yang berikan kami talenta-Mu untuk kami bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
Mengurapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang dalam pergumulan Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengar, setiap pergumulan kami, Tuhan sudah berikan jalan keluarnya. Setiap doa-doa yang kami panjatkan hari-hari ini, Tuhan berikan jawabannya Tuhan. Kami percaya saat setiap anak-anak-Mu sudah memutuskan untuk melangkah dengan iman mereka. Roh Kudus, Engkau Allah yang memelihara hidup mereka selanjutnya. Dan kami tahu saat Engkau memelihara kami gak perlu khawatir sekecil pun. Kami gak perlu khawatir sedetik pun. Karena Engkau Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapak mengurapi gereja ini, mengurapi setiap anak muda di tempat ini. Jadikan mereka anak panah di tangan pahlawan. Jadikan mereka saksi-saksi yang luar biasa. Dan buat komunitas ini semakin hidup, semakin bergairah, semakin semangat. Dan ada Tuhan, Tuhan roh-roh yang luar biasa Tuhan menjadi saksian, menjadi berkat di luar sana. Anak muda di tempat ini Tuhan pakai menjadi kesaksian dan menjadi berkat di dunia marketplace mereka. Makasih Tuhan, kami percaya setiap firman yang sudah kami dengar itu gak berlalu sia-sia. Tapi Tuhan Roh Kudus yang terus materaikan dalam diri hati kami setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan meresponi setiap panggilan-Mu. Yang setuju mari sama-sama kita katakan. Amin. Thank you Pastor Happy. Sungguh diberkati banget ya sama firmannya, sama satu SKS tentang sistem reproduksi juga. Wah thank you banget ya, jadi belajar lagi ya hari ini. Jadi kita jadi tahu ya semua kalau kita itu ternyata pemenang dari bahkan kita belum lahir kita udah menang ya. Iya gak Kak Pastor? Oke teman-teman. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Pastor Happy yang udah menyampaikan firman pada hari ini. Thank you Pastor ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam pengumuman. Sebelumnya welcome buat teman-teman semua ya. Thank you udah datang hari ini, udah dengerin firman dengerin firman Tuhan bareng-bareng hari ini ya. Oh ya teman-teman, kita kedatangan satu teman baru yang dari Medan loh. Siapa itu? Silakan berdiri. Hai Vanessa. Jadi ini Cici dari Medan ya, dia lagi magang ya di sini ya sampai akhir bulan ini. Jadi nanti boleh ngobrol-ngobrol siapa sih Ci Vanessa itu, oke? Oke, next slide. Oke. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman setiap minggu seperti biasa, setiap Sabtu maksudnya, setiap Sabtu seperti biasa jam 4 sore kita ada ibadah Power Youth. Buat teman-teman yang lihat, kok gak ada ya teman saya yang biasanya duduk di sebelah sini, coba kalian tanyain satu-satu kemana, hari ini kok gak dateng. Kita kangen loh beribadah bersama-sama, komsel bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa ya PR-nya ya teman-teman ya. Dan minggu depan jangan lupa datangnya sebelum jam 4, oke? Next. Oh iya, jadi ada WOP ya teman-teman di setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu ketiga hari ini kan ya. Jadi akan ada lagi nanti di bulan depan. Oke, next slide. Nah buat teman-teman nih yang punya pergumulan tapi misalnya sulit gitu ya mencari waktu sama kokonya cicinya untuk menceritakan pergumulan teman-teman semua. Kalian boleh kok tulis pergumulan kalian di prayer request yang ada di belakang. Nanti kita sama-sama doakan ya. Ingat teman-teman dia hanya sejauh doa. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mendoakan pergumulannya masing-masing dan bantu mendoakan pergumulan teman-teman lainnya. Next slide. Oke teman-teman, ini adalah satu bukan event juga ya, kayak akan ada satu kegiatan yang akan selalu ada di setiap, gak tahu setiap berapa bulan sekali, yaitu Youth Malming. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Apa sih Youth Malming tuh? Ada deh, kalian cari tahu aja sendiri, makanya datang tanggal 30, oke teman-teman. Jadi setiap eventnya itu akan berbeda. Dan kita gak tahu tuh surprise eventnya, Youth Malmingnya apa aja terserah gitu. Nah dimulai di tanggal 30 bulan ini teman-teman. Jadi jangan lupa datang ya.
Terus juga ajakin teman-teman lainnya. Yang belum pernah datang ke sini ajak aja Youth Malming. Oke? Oke? Bisa? Oke. Next. Oke, udah habis ya. Sekarang kita masuk ke persembahan. Ada yang belum dapat amplop? Boleh angkat tangan yang tinggi biar kelihatan sama usher-nya. Oke. Oke, kita sama-sama berdoa untuk persembahan hari ini ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu ya Tuhan yang gak pernah habis-habis dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Engkau telah memberkati kami ya Tuhan sehingga kami juga mampu memberkati orang lain ya Tuhan melalui persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai persembahan ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya dari persembahan ini ya Tuhan dapat menjangkau lebih banyak jiwa lagi ya Tuhan. Lebih banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan untuk sama-sama ada di kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Di bumi di surga termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Doa berkat boleh. Yuk teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita, aku undang bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan, dahsyat luar biasa Tuhan. Kami boleh bersama teman sahabat kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya, ajar kami Tuhan mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Saat kami pulang tidak sama ketika kami datang. Setiap doa-doa kami Tuhan sudah jawab, setiap masalah kami Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Terima kasih Bapak, sekarang kami mau pulang biar kami boleh melanjutkan setiap aktivitas kami dengan berkat dari Allah. Mari angkat tangan kita, siapkan hati yang paling luar biasa buat menerima berkat dari Allah. Kiranya berkat dari Allah Bapa surgawi turun buat setiap kita. Dia yang akan membuat kita terus naik dan bukan turun. Dia akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Dia akan memberkati setiap kita keluar masuk dari pintu rumah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat dari Allah Bapa, cinta kasih persekutuan yang manis dari Roh Kudus selalu menyertai hidupmu dan hidupku mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.